201. Audrey dengan cepat menjawab, orang ini adalah perwakilan Danome Group, namanya Damar. Teman yang dulu ku kenal saat kuliah di kota LH. Damar tersenyum lalu mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Halo, namaku Damar. Felix melihat tangan Damar yang diulurkan, sudut mulutnya naik tapi dia tidak mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Damar. Di sebelah, Theo mengernyitkan alis tapi dia membalas jabat tangan Damar dan mengulurkan tangannya. Hai, namaku Theo Cendana. Yang ini kakak sepupuku, Felix Cendana. Felix sama sekali tidak melihat Damar, tapi dengan tenang dia berkata, tidak disangka Danome Group juga mendapat undangan. Aku jadi tidak mengerti apa yang Om Maxi pikirkan. Audrey, ayo kita masuk. Damar menarik tangannya kembali kemudian menyentuh hidungnya. Di saat itu, Theo mengibaskan rambut birunya kemudian mengatakan, kalian duluan saja. Aku mau mencari kakak Audrey dahulu. Kamu pasti mau mencari putri kaya entah dari mana lagi, kan? Ejek Audrey sambil mencibir. Cih, aku sama sekali tidak tertarik dengan wanita-wanita itu. Kalau terjadi sesuatu, selalu meminta kita bertanggung jawab. Aku tipe yang tidak suka bertanggung jawab, ujar Theo santai, jika bukan ayah yang terus mendesakku untuk datang dan Markus juga hadir, aku mana mungkin akan datang. Aku lebih memilih pergi bersama Rio ke klub. Mendengar kata-kata itu, tanpa sadar Damar tersenyum. Cara berbicara dan bertindak orang ini benar-benar sama dengan Rio. Jika harus mencari perbedaan mereka, Theo lebih tampan dibandingkan dengan Rio. Aku pergi dulu, ujar Theo sambil berjalan ke sebelah Damar. Dia memegang bahu Damar dengan sikap akrab, teman, kamu juga masuk saja dulu bersamaku. Damar dapat merasakannya, Theo ingin membuat waktu agar Felix dapat berduaan dengan Audrey. Dilihat dari tindakan Felix pada Damar tadi, Theo langsung sadar Felix sepertinya merasa adanya permusuhan dengan Damar. Damar menyentuh hidungnya. Dia tidak tertarik dengan gadis kecil seperti Audrey. Dia juga tidak peduli dengan pendekatan Felix pada Audrey. Dia mengikuti Theo memasuki ruangan. Melihat Damar pergi, Audrey langsung mengerutkan alis. Di saat itu, Felix berdiri di samping Audrey. Dia tersenyum, tidak usah memedulikan Theo. Sifatnya memang begitu. Ayo kita masuk. Mendengar itu, Audrey mengangguk. Dia agak malu untuk mengikuti Damar, jadi dia berjalan bersama Felix memasuki ruangan. Ruangan ini sangatlah besar. Di dalam ruangan sudah berkumpul beberapa orang. Damar memberikan surat undangan pada orang yang berada di pintu, lalu dia dan Theo berjalan masuk. Setelah masuk, Theo tersenyum, sekarang di sini berkumpul orang-orang yang terkenal di kota NJ. Kamu coba saja bergabung dengan grup-grup yang ada. Asalkan cocok dan bisa bekerja sama, pasti akan bagus untuk masa depan Danome Group. Berjuanglah. Aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Theo menepuk pundak Damar lalu melirik ke segala arah. Saat melihat orang yang dia kenal, dia langsung berjalan menuju orang itu. Damar mengelus hidungnya. Dia sama sekali tidak berniat untuk membangun hubungan dengan orang-orang di sini. Dia mencari sebuah piring dan mengambil makanan dan juga minuman setelah itu duduk di sudut ruangan. Sambil makan, dia melirik ke segala arah untuk memeriksa sejenak. Mana tahu ada hal yang tidak beres. Setelah Audrey dan Felix memasuki ruangan, beberapa orang menghampiri mereka dan dengan cepat mereka berbaur dengan orang-orang yang ada. Sementara itu, Damar menemukan Rio sedang berjalan masuk dengan seorang pria. Mereka menyapa Audrey lalu berjalan ke arah lain. Astaga! Four Masters kota NJ semuanya berkumpul. Aku juga tidak mengerti apa yang Maxi pikirkan. Putranya orang yang seperti apa, memangnya dia tidak mengerti. Aku juga berpikir begitu. Putra Maxi hanya satu. Kurasa dia ingin memaksa Markus untuk mewarisi bisnis keluarga. Kalau benar keluarga Tanjung diwarisi oleh Markus, kemungkinan besar ke depannya keluarga Tanjung juga akan hancur. Four Masters kota NJ juga sama sekali bukan hal yang bagus. Telinga Damar dapat menangkap suara bisik-bisik di sekitarnya. Sambil mendengar gosip-gosip dari orang sekitar, dia terus makan dengan lahap. Felix dan Audrey berdiri bersama. Felix dapat menangkap Audrey kelihatannya kurang fokus. Tatapan Audrey terus menuju ke arah sudut ruangan. Dia menelusuri arah tatapan Audrey, lalu melihat Damar sedang duduk di sudut ruangan. Felix mengerutkan alis, tapi dengan cepat dia tersenyum dan berbincang-bincang dengan orang di depannya. Kalian ngobrol saja dulu. Aku mau ke sana dulu, ujar Audrey sambil tersenyum. Felix tentu mengerutkan alisnya lagi.
Dia melihat Audrey membawa gelas anggur dan berjalan ke arah Damar. Lintang juga tidak mengganggu mereka. Dia berjalan ke arah temannya dan bergabung. Audrey berdiri di sebelah Damar lalu duduk di kursi sebelah Damar. Kenapa kamu makan sendirian di sudut ruangan? Kamu datang sebagai perwakilan Danome Group, bukannya kamu harus berbaur dan mengenal beberapa orang. Damar merenung sejenak, sambil tersenyum dia menjawab, makan lebih penting. Audrey mengerutkan alis, bagaimana kalau aku yang mengenalkan mereka padamu? Tidak perlu, kamu kembali saja, ujar Damar, kamu sekarang datang ke tempatku. Si Felix yang di sana kelihatannya sangat tidak senang. Mendengar kata-kata Damar, wajah Audrey terlihat tidak berdaya. Aduh, jangan dibicarakan lagi. Aku sangat kesal tapi tidak bisa apa-apa. Keluargaku dan keluarga Cendana bekerja sama dalam semua aspek. Felix juga adalah salah satu generasi muda di kota NJ, dan termasuk orang yang cukup hebat. Makanya keluarga kami berusaha menjodohkan kami, saat ini aku masih belum lulus, tapi aku juga tidak ada cara lain untuk menolak. Damar tertawa sambil mengatakan, susah juga jadi orang kaya. Audrey mencibir lalu mengatakan, masih lebih enak jadi anggota Night Watcher. Setelah mengatakan itu, Audrey melihat ke sekeliling lalu mendekatkan wajahnya. Damar, bagaimana kalau kamu membawaku ke Night Watcher? Bukankah saat ini aku sedang dalam bahaya? Menurutku, Night Watcher pasti lebih aman. Bagaimana kalau kita pakai ini sebagai alasan? Karena membicarakan tentang ini, suara Audrey sangat kecil. Tanpa sadar Damar mencondongkan tubuhnya ke arah Audrey. Di tempat yang tidak jauh dari sana, Felix melihat dengan jelas kejadian tersebut. Tatapan matanya langsung menjadi dingin. Kak Felix, ada apa? Orang yang sedang berbicara dengan Felix menyadari perubahan ekspresi Felix. Dia melihat ke arah tatapan Felix. Pria itu siapa? Perwakilan dari Danome Group, jawab Felix. Orang itu langsung menaikkan alis. Perwakilan Danome Group. Jangan-jangan dia putranya Anwar. Tapi, walaupun putra Anwar, dia juga tidak memenuhi syarat untuk menghadiri acara ini. Bukan, sepertinya dia hanya karyawan biasa di Danome Group, ujar Felix. Orang itu tersenyum dingin, karyawan di Danome Group. Lalu kenapa dia bersama Audrey? Memangnya dia pantas? Kenji, panggil Felix. Lalu dia mendekati telinganya, dengan pelan membisikkan sesuatu. Kenji mengangguk-anggukkan kepalanya. Sedangkan di sisi lain, Damar dan Audrey duduk bersamaan. Damar melihat Audrey sambil berkata, kamu kembali saja dulu. Kalau tidak pengagum rahasiamu nanti pasti mencari masalah denganku. Audrey dengan cepat menjawab, jangan sembarangan bicara. Aku dan mereka tidak ada hubungan seperti itu. Bersambung. 202. Damar tersenyum. Wajahnya menunjukkan ekspresi senang, tidak apa-apa. Siapa suruh kamu begitu cantik? Makanya banyak anak orang kaya yang menempel padamu. Lalu mereka lihat kamu dan aku sangat dekat. Pasti mereka sangat marah sampai ingin memakanku. Kelihatannya matamu masih bagus ya, ujar Audrey saat mendengar pujian Damar. Dengan riang dia tersenyum, ya sudah. Kamu duduk saja dulu di sini. Nanti aku akan mengenalkan beberapa temanku padamu. Saat kembali ke kantor kamu pasti harus laporan. Walau menurutku kamu juga tidak perlu melakukannya. Damar tertawa mendengar kata-kata itu. Dia juga tidak begitu memedulikannya. Setelah Audrey kembali ke kumpulan temannya, Damar kembali mengubur kepalanya di antara makanan. Hei, setelah menyantap 2 lahap, Damar tiba-tiba merasa ada yang mendekatinya bahkan memanggilnya dengan sedikit tidak sopan. Damar mengangkat kepalanya, melihat ke arah Kenji yang berdiri di dekatnya. Dia mengernyitkan alisnya karena bingung. Tadi bukannya orang ini berdiri di sebelah Felix. Damar terus melirik ke Audrey, tentu saja dia menyadari keberadaan orang ini. Ada masalah? Tanya Damar. Tidak, hanya ingin kenalan, ujar Kenji sambil memberikan kartu nama pada Damar. Bagaimana kalau kita tukar kartu nama? Damar merasa sedikit canggung, tentu saja karena dia tidak memiliki kartu nama. Dia berdeham, itu, aku lupa bawa kartu nama. Lupa bawa kartu nama? Tanya Kenji dengan ekspresi pura-pura bingung, kalau begitu bagaimana kita tahu kamu dari keluarga mana? Nada suara Kenji jelas sedang memprovokasi Damar. Aku bukan anak orang kaya. Aku hadir untuk mewakili Danome Group, ujar Damar. Apa, kamu hanya karyawan di Danome Group? Dengan sengaja Kenji meninggikan nada suaranya saat mengatakan ini. Nada suaranya terdengar kaget, orang dari Danome Group kenapa bisa ada di sini? Suaranya semakin tinggi.
secara alami menarik perhatian sekitar. Begitu banyak orang yang melihat ke arah mereka. Kemudian Kenji berpura-pura malu mengatakan, "Maaf, maaf. Aku terlalu kaget makanya menaikkan suara." Berhubung yang menghadiri acara jamuan ini adalah anak dari keluarga kaya. Tidak disangka Danome Group mengirim orang datang ke sini, sudah begitu hanya mengirim seorang karyawan. Setelah sengaja membeberkan informasi Damar, dia sengaja meminta maaf di depan yang lainnya. Orang di sekitar mereka terus melihat ke arah Kenji. Mereka semua menunjukkan ekspresi kaget saat mendengar nama Danome Group. Sebenarnya, skala perusahaan Danome Group masih terlalu kecil untuk dapat menghadiri acara seperti ini. Dan yang paling penting adalah, Damar hanya seorang karyawan yang bekerja di Danome Group, bukanlah anak dari Anwar atau sederajat. Tentu saja ini mengejutkan banyak orang. Menghadapi tatapan aneh dari sekitar, ekspresi Damar tetap tenang. Dia menyentuh hidungnya, "Iya. Benar, ada apa?" Kenji tertawa, "Tidak apa-apa. Hanya sedikit merasa aneh. Omong-omong bagaimana kalian bisa mendapatkan undangan? Setahuku, acara jamuan ini diselenggarakan oleh Pak Maxi dari Lucky Group. Orang yang diundang juga berasal dari keluarga kaya kota NJ." Tujuan Kenji tentu saja untuk mempermalukan Damar. Ekspresi Damar berubah, kemudian dia mengangkat kepalanya, dengan tenang bertanya, "Kamu ini sedang mencari masalah denganku?" Kenji dengan cepat menjawab, "Bukan. Hanya sebatas keingintahuan. Terutama karena aku merasa perwakilan Danome Group harusnya anak dari Pak Anwar. Bagaimanapun ini adalah acara pertemuan antar generasi kedua. Sedangkan kamu hanya karyawan." Setelah mengatakan itu, matanya berkedip berkali-kali, "Astaga, sobat, jangan-jangan kamu tahu tentang acara ini lalu membuat surat undangan palsu agar dapat hadir. Demi berkenalan dengan keluarga yang berpotensi menjadi pelanggan kalian. Benar-benar serigala. Wah, aku suka dengan karyawan sepertimu." Dia terus berkoar-koar di sebelah Damar. Di sekitar mereka, beberapa orang tertawa dan melihat ke arah mereka dengan penuh minat. Audrey tentu saja melihat semua ini. Ekspresi wajahnya perlahan berubah. Dia berjalan ke arah Damar untuk menghentikannya. Melihat itu, Felix langsung menahannya dan tersenyum ke arahnya. "Audrey, kalian sedang membicarakan apa?" Audrey mengerutkan alis, "Felix, ini perbuatanmu, kan? Kamu yang menyuruh Kenji untuk mempermalukan Damar." Felix tercengang. Dia tidak menyangka Audrey akan bertanya langsung seperti itu. Dia mengernyitkan alis, "Tentu saja bukan. Aku hanya mengenalkan Damar pada Kenji. Bukankah dia itu temanmu? Dan juga dia adalah orang Danome Group. Dia datang ke sini tentu untuk menjalin hubungan dengan orang-orang di sini." Lihat saja, Kenji membuat kegaduhan seperti ini, bukankah semua orang langsung mengenal dia? Di bagian lebih dalam, 4 orang sedang duduk bersama. Rio, Marcel, Marcus, dan Theo. Semua anggota Four Masters berkumpul. Marcus mengenakan setelan jas dan sepatu kulit tiba-tiba mengutuk, "Sialan, pakaian ini benar-benar tidak nyaman. Ayahku mau aku memperjuangkan hak warisan. Kedepannya, hari-hari indahku akan berakhir." Rio ikut mengutuk, "Aku juga tidak mengerti apa yang ayahmu pikirkan. Lagi pula uang kita tidak akan habis sepanjang hidup kita. Untuk apa juga harus memperjuangkan hak warisan? Kurang kerjaan." "Pemikiranku juga sama. Tapi ayahku tidak berpikir seperti itu," Marcus menjawab. "Dalam keluargaku, kakak sepupu ataupun adik sepupuku sangat berjuang untuk mengambil hak warisan. Sedangkan aku, hanya punya adik perempuan. Lagi pula dia masih kecil. Omong-omong, kemarin si Nicholas dihajar seseorang. Pas mendengar berita itu, aku senang sekali. Selama ini aku memang kesal padanya. Tapi berhubung dia keluarga, mana mungkin aku menghajarnya." "Apa yang terjadi di sana?" tanya Theo sambil menunjuk ke arah keramaian. Ekspresinya terlihat bingung. "Astaga, pria itu bukannya orang yang dibawa sama adikmu?" tanya Theo ke arah Marcel. Marcel tercengang. Dia melihat sejenak, dengan wajah bingung dia bertanya, "Dibawa adikku? Aku tidak kenal. Lagi pula Kenji sedang apa? Bukankah dia itu anjing setia kakakmu?" tanya Marcel ke arah Theo. Theo menggaruk hidungnya, kelihatannya karena Felix melihat pria itu dan adikmu datang bersama jadi dia tidak senang. Mungkin dia menyuruh Kenji untuk mempermainkan orang itu. Kalau ingin menyalahkan, harusnya, "Hei, Rio. Kamu sedang apa?" Belum selesai mengatakan kata-katanya, Theo menyadari Rio berjalan ke arah keramaian.
Tiga orang yang lainnya tercengang tapi dengan cepat mengejar Ryo. Ryo tentu saja mengenal Damar. Melihat Kenji sedang mempermalukan Damar, dia langsung berlari ke sana. Kenji masih melihat ke arah Damar, sambil terkikik dia melanjutkan, "Aku sangat menyukai karyawan sepertimu. Bagaimana? Apa kamu tertarik untuk pindah dan bekerja di kantor kami? Aku bisa memberimu gaji yang setara dengan yang diberikan Anwar." Plak, mendadak, dari belakang kepalanya, seseorang menamparkan kepalanya dengan keras. "Siapa?" teriak Kenji kaget. Dengan cepat dia menoleh untuk mengamuk. Saat melihat orang yang memukulnya adalah Ryo, tanpa sadar hatinya sedikit ciut. "Ryo, apa yang kamu lakukan? Kamu masih berani bertanya apa yang kulakukan?" Ryo menatap tajam ke arah Kenji lalu menendang kakinya. "Ryo, kamu jangan keterlaluan." Kenji langsung mengamuk setelah ditendang. Felix mengernyitkan alis, "Ryo, di acara seperti ini, jangan berbuat keterlaluan." Ryo melirik ke arah Felix lalu menendang Kenji lagi, "Aku memang keterlaluan. Lalu kenapa? Kalau tidak senang, sini maju." "Kamu," Kenji ditendang 2 kali oleh Ryo di depan semua orang. Ekspresi wajahnya memerah saking malu. "Apa panggil-panggil?" teriak Ryo, "berani-beraninya kamu mempermalukan Kak Damar di depan semua orang. Sudah begitu kamu suruh kerja di tempatmu. Dasar bodoh. Cepat minta maaf." Bersambung. 203. Umpatan kemarahan Ryo membuat banyak orang mengerutkan kening mereka. Tapi tidak ada satu orang pun dari mereka yang berbicara, karena mereka semua tahu akan karakter dan performa Four Masters ini, dan tidak sedikit orang di aula pesta ini yang pernah ditindas olehnya. Saat itu, di depan pintu, Elizabeth berjalan masuk dan melihat Ryo yang sedang menindas orang lagi. Ekspresi wajah Elizabeth menjadi sedikit senang saat dia melihat Damar yang duduk di pojok, kemudian dia berkata sambil berjalan menghampiri, "Ryo, kenapa kamu mengganggu Kenji lagi?" Mendengar perkataan Elizabeth, Damar yang duduk di pojok langsung merasa senang. Sepertinya ini bukanlah pertama kalinya Ryo menindas orang ini. Wajah Kenji memerah. Dia merasa sangat malu dan telah membuat keluarganya malu juga. Ryo mencibir, "Bocah ini jika dibiarkan akan jadi besar kepala. Hari ini awalnya aku tidak ingin memedulikannya di acara ini, tapi tadi dia justru mempermalukan Damar di sana." Elizabeth mengerutkan keningnya kemudian tidak mengatakan apapun lagi. Melihat Elizabeth tidak menghentikan mereka, semua orang di sekeliling pun terkejut dan melihat ke arah Damar yang duduk di pojok. Damar menghela napas, awalnya dia berniat untuk tidak mencolok dan diam-diam bersembunyi untuk melindungi Audrey. Tidak disangka pada akhirnya masih akan terjadi keributan sampai seperti ini. "Aku menyuruhmu untuk minta maaf, kamu dengar tidak?" Ryo berkata sambil memelototi Kenji. Felix muncul lalu melirik Ryo, kemudian melihat Elizabeth dan berkata, "Ryo, ini sudah keterlaluan bukan? Damar ini datang mewakili Danome Group untuk mencari relasi. Aku mengambil inisiatif untuk mengenalkan Kenji padanya." Kenji tidak tahu dengan jelas dan hanya terkejut karena Danome Group dapat menghadiri acara seperti ini, terlebih lagi orang yang berpartisipasi hanyalah seorang karyawan saja. "Kamu begitu datang langsung memarahi dia, itu sudah cukup keterlaluan, bukan? Kamu tidak perlu berpura-pura." Ryo berbalik dan langsung berkata pada Felix, "Kamu pikir aku tidak tahu? Bukankah kamu tidak senang karena melihat Damar datang bersama dengan Audrey? Kamu menyukai Audrey, tapi itu tidak berarti dia akan suka pada pria munafik sepertimu. Lagi pula, bukankah perkataan kalian tadi berarti Damar tidak punya kualifikasi untuk menghadiri acara ini?" Tanya Ryo. "Hari ini aku akan mengumumkan di depan kalian bahwa mulai hari ini Damar akan bergabung dalam Four Masters, dan kedepannya, Four Masters akan berubah nama menjadi Five Masters." Saat Ryo berbicara, di sana, 3 orang anggota Four Masters lainnya juga berjalan menghampiri. Mendengar perkataan Ryo, ekspresi di wajah mereka sedikit berubah, kemudian mereka melihat wajah Damar yang sedikit terkejut. Jelas saja mereka sudah pernah mendengar Ryo membahas tentang Damar. Damar yang duduk di sana hampir saja terjatuh dan menabrakkan kepalanya ke lantai. Jika sebutan Five Masters ini tersebar keluar, maka reputasinya akan hancur. Sambil mengatakan itu, dia menendang Kenji. "Kamu lumpuh ya sampai tidak bisa mengerti saat orang menyuruhmu untuk minta maaf. Cepat minta maaf pada Kak Damar." "Ryo, ini adalah tempat Pak Maxi menyelenggarakan acaranya, dan bukanlah tempatmu untuk bersikap liar." Felix memelototinya dan berkata, "Lagi pula,
Aku rasa Kenji tidak keterlaluan dan mengatakan hal yang tidak enak didengar. Dia memang tidak memiliki kualifikasi untuk menghadiri acara seperti ini, bahkan jika dia anak dari Anwar Syarifuddin sekalipun, apalagi dia hanya seorang karyawan biasa. Undangannya pun tidak tahu dari mana asalnya. Aku bahkan curiga dia itu menyelinap masuk. Aku yang mengundangnya sendiri. Tepat pada saat itu, terdengar suara yang datang dari arah pintu. Semua orang langsung mencari asal suara itu, dan melihat seorang pria parubaya berjalan masuk, dan pada saat yang bersamaan, ada seorang gadis dengan rambut ponytail yang berusia sekitar 15 atau 16 tahun dan mengenakan rok bermotif bunga. Itu adalah Erin Tanjung. Saat dia berjalan masuk ke aula pesta, dia melihat Damar yang duduk di pojok. Matanya langsung bersinar, kemudian berlari ke arah Damar. Dalam sekejap dia melompat ke dalam pelukan Damar dan berkata, "Kak Damar." Damar tersenyum sambil mengelus kepala gadis itu. Orang di sekeliling mereka tercengang kembali karena terkejut. Barusan kedua kakak adik Dewanto ini membela Damar, dan sekarang Erin juga terlihat sangat akrab dengan Damar. Orang yang sebelumnya duduk di pojok ini, sepertinya sungguh bukanlah orang biasa. Termasuk Audrey yang ada di sebelahnya. Tapi Audrey dapat menebak beberapa hal, karena bagaimanapun dia adalah Night Watcher. Terlebih lagi Felix dan Kenji, saat itu mereka berdua langsung tercengang. Situasi macam apa ini? Pikiran mereka senada detik itu juga. Jelas-jelas dia hanya karyawan Danome Group, bagaimana dia bisa mengenal begitu banyak orang penting? Tubuh Kenji mulai mengeluarkan keringat dingin. Dia tahu bahwa kali ini sepertinya dia benar-benar dalam masalah besar. Di samping, Marcel dan dua orang lainnya juga kebingungan. Tidak lama, Marcel bertanya, "Markus, apa yang terjadi? Apa ini adik iparmu? Bagaimana aku bisa tahu? Dulu Rio hanya pernah membahas tentang Damar sekali saja. Dia bilang ingin mengenalkannya pada kita, selain itu, aku tidak tahu apapun. Aku tahu semua pria yang dikenal adikku, dan tidak ada orang dengan nama ini." Markus kebingungan. Saat itu, Maxi berjalan masuk ke tengah aula. Saat berjalan melewati kerumunan, tidak sedikit orang yang menyapanya, "Om Max." Dia lebih tua satu generasi dibanding semua anak muda yang ada di sana. Dia melewati kerumunan itu dengan perlahan sampai tiba di hadapan Felix dan Kenji. Felix menciutkan lehernya sedikit, kemudian menundukkan kepalanya, "Halo, Om Max." Kenji juga buru-buru menyapa. Maxi menatap kedua orang itu dengan dingin, kemudian di bawah pandangan keterkejutan semua orang, dia berjalan ke hadapan Damar, dan membungkukkan tubuh lalu berkata, "Damar, lama tidak bertemu." Hah! Di antara kerumunan, banyak orang yang menarik napas dalam. Maxi Tanjung. Maxi Tanjung dari Lucky Group, salah satu orang penting tingkat teratas di seluruh kota NJ. Keluarga Tanjung juga merupakan keluarga paling terkemuka di kota NJ dan bahkan seluruh negeri. Sekarang, orang ini telah membungkukkan tubuhnya di hadapan Damar. Semua orang dapat melihat kesungguhannya dalam membungkukkan badan dan bahkan wajahnya pun menggambarkan ekspresi hormat. Pada saat itu, selain beberapa orang, kebanyakan dari orang yang hadir tidak dapat mencerna situasi yang mereka lihat. Gila, di samping, Marcel berkata, "Ayahmu membungkukkan tubuh padanya. Jika kita membiarkan dia bergabung dengan Four Master, saat kita pergi keluar, bukankah kita juga akan jadi orang penting?" Mengatakan itu, dia langsung berkata pada Theo, "Hanya saja kakakmu sepertinya dalam masalah." Theo mengangkat bahunya dan tampak acuh tak acuh. Felix dan dirinya bukanlah saudara kandung. Theo adalah anak dari keluarga utama, sedangkan Felix adalah anak dari omnya. Theo sama sekali tidak punya pemikiran untuk memperebutkan warisan. Dia, Rio, dan beberapa orang lainnya sama, dan tidak berpikir hal itu perlu diperebutkan. Sedangkan Felix justru berbeda. Meski dia adalah anak omnya, tapi dari kecil dia telah menunjukkan kepantasannya. Sekarang dia juga adalah orang dengan suara tertinggi di dalam keluarganya. Bersambung. 204. Theo adalah orang yang tidak terlalu suka bersaing dengannya. Menurut banyak orang, mereka merasa bahwa Felix lah yang merupakan penerus keluarga Cendana yang sebenarnya. Tapi hubungan di antara keduanya sebenarnya cukup rumit. Theo tidak suka bersaing, tapi Felix justru tidak sama. Dari awal, dia selalu ingin bersaing dalam hal apapun dengan Theo. Kali ini Felix telah menyerah. Bagi Theo, rasanya ada perasaan nyaman di hatinya. Hampir semua orang di sekitar mereka tampak tercengang saat ini. Terutama Felix dan Kenji.
Maxi Tanjung adalah orang paling penting di kota NJ, dan orang seperti ini justru membungkukkan badannya pada Damar. Sebenarnya siapa Damar ini? Kepala mereka berdua hampir pecah memikirkan hal ini. Damar melepaskan pelukan Erin, kemudian menatap Maxi. Memang sudah lama sekali kita tidak bertemu. Sudah 5 tahun berlalu sejak dia menyelamatkan Maxi, tapi 2 tahun setelah itu, dia juga datang ke kota NJ untuk menjalankan misi. Terkadang, saat dia juga akan meminta bantuan dari orang penting dari kota NJ. Jadi dengan terus-menerus, terciptalah hubungan mereka saat ini. Sampai 3 tahun yang lalu, mereka kehilangan kontak. Maxi buru-buru mengangguk, kelalaianku telah membuat orang-orang yang tidak punya mata menyulitkanmu. Aku akan membereskan ini semua sekarang juga. Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan melihat Felix serta Kenji. Tubuh mereka mulai gemetaran tidak tertahankan, terutama Kenji yang ekspresinya lebih jelek daripada menangis. Situasi ini mungkin akan lebih baik bagi Felix, karena keluarga Cendana juga merupakan orang paling penting di kota NJ. Apa yang hendak dilakukan oleh Maxi, sepertinya harus dipikirkan lebih dalam. Tapi Kenji, tidak akan mampu berbuat apa-apa. Minta maaflah, Maxi berkata dengan datar pada kedua orang itu. Felix menghela napas, dia adalah orang yang tahu kapan harus mundur. Meski hatinya tidak senang, tapi dia tetap segera mengangguk dan berkata pada Damar, "Maafkan aku, Damar, aku tidak tahu hubunganmu dengan Rio dan Om Max begitu baik. Aku harap kamu memaafkan kesalahanku yang telah menyinggungmu tadi." Itu cukup mendalam. Damar mengelus hidungnya, dan melirik Maxi. Kenji yang berada di samping menggertakkan giginya, kemudian di bawah tatapan banyak orang, dia berlutut di atas lantai dan buru-buru berkata, "Damar, maafkan aku. Aku sungguh minta maaf, aku sudah bersalah. Aku harap kamu tidak memasukkannya ke dalam hati." Semua orang menatap Damar. Damar menghela napas, kemudian melambaikan tangannya, "Sudahlah, pergi saja ke samping dan tetaplah di sana. Aku tidak suka diganggu oleh orang lain." Kenji menyeka keringat dingin dari dahinya dan menatap Maxi. "Pergilah dan tetap di sana," kata Maxi. Kenji segera mengangguk, dan pergi ke samping. Felix pun segera berdiri dan berjalan ke tempat yang agak jauh. Kali ini, mereka sudah sangat mempermalukan diri mereka sendiri. Dan kejadian ini tentu saja akan disebarkan oleh orang-orang yang ada di sini sampai ke telinga keluarga mereka. Yang mereka permalukan kali ini bukan hanya diri mereka sendiri, jadi saat mereka pulang nanti, entah hukuman apa yang akan keluarga mereka berikan. Terutama Felix. Demi bersaing mendapatkan hak waris keluarga, dia sudah bagaikan berjalan di atas es yang tipis. Tapi sekarang, meski dia telah menunjukkan kualitas komprehensif yang sangat kuat, dia masih bukanlah 100% pewaris. Theo menghabiskan sepanjang hari dengan minum-minum, dan masih banyak orang yang mendukungnya di keluarga Cendana. Alasannya adalah karena Felix bukanlah dari keluarga utama. Setelah mereka pergi, Damar berkata pada Maxi, "Pergilah, tidak perlu urusi aku. Aku di sini saja tidak apa-apa." "Baik, kalau begitu aku akan memulai acara ini," Maxi mengangguk. Setelah mereka semua pergi, Rio berjalan menghampiri, dan menatap dengan puas, "Kak Damar, kamu keterlaluan, kenapa datang kemari tidak memberitahuku? Jika dari awal kamu memberitahuku, Kenji dan Felix ini tidak akan berani berkata apapun padamu. Aku akan patahkan kaki mereka." Berkata sampai di sana, dia mengangkat alisnya dengan nakal, "Bagaimana jika nanti aku cari orang untuk beri dua orang bodoh itu pelajaran? Terutama untuk Felix itu. Dari awal aku sudah tidak suka padanya, dia benar-benar munafik." Elizabeth menepuk kepalanya dan berkata, "Rio, kamu ini jangan pikirannya memukul orang terus, percaya atau tidak, pulang nanti akan kuberi tahu pada kakek." "Kak, aku hanya bercanda." Rio buru-buru membela diri. Damar tertawa, "Kalian bersenang-senanglah. Tidak perlu pedulikan aku." Elizabeth mengangguk, kemudian menatap Damar, "Baiklah, lain hari aku akan mengundangmu untuk makan." Damar mengangguk. Setelah mereka pergi, di atas panggung, Maxi telah berjalan di atasnya dan berkata, "Semuanya, acara malam ini adalah agar semuanya dapat saling menjalin hubungan, dan pada saat bersamaan juga untuk memperkenalkan putraku, Markus Tanjung, pada kalian. Aku tahu kalian punya kesan yang tidak cukup bagus terhadap anak nakal ini, tapi mulai hari ini, dia akan mengambil alih beberapa bisnis keluarga Tanjung. Jadi aku harap ke depannya kalian semua dapat memberikan dia sedikit bantuan."
Damar memperhatikan dengan penuh ketertarikan. Di samping Damar, Erin memonyongkan bibirnya, ayahku sudah gila. Dia membiarkan kakakku berbisnis, memangnya kakakku itu punya bakat untuk berbisnis. Mendengar omelannya, Damar tidak bisa menahan tawanya lagi, lalu dia mengusap lembut kepala Erin dan berkata, berapa usiamu sekarang? 16 tahun, kata Erin. Aku sudah kelas 1 SMA. Jika diingat lagi, kamu masih berjanji satu hal padaku. Kamu bilang saat aku sudah kelas 3 SMP, kamu akan datang bersama Kak Talia untuk bermain denganku. Damar tercengang. Benar, saat pertama kali dia menolong gadis ini, dia hanya berusia 11 tahun, dan hanya seorang gadis kecil. Sekarang dia sudah menjadi remaja yang cantik. Selama 3 tahun ini banyak hal di luar dugaan yang terjadi. Damar mengelus hidungnya dan berkata, dan lagi, Night Watcher sangat sibuk. Erin berkata, yang penting kedepannya aku akan datang ke tempat kalian. Aku sudah mengatakannya pada ayahku, saat aku lulus kuliah, aku akan ke sana. Damar mengelus kepalanya, belajarlah dengan baik, apa sih yang kamu pikirkan? Blie, Erin menjulurkan lidahnya, kemudian melihat sekeliling dan bertanya, Kak Damar, apa kamu belum punya pacar? Apa ada yang kamu suka di sini? Biar aku kenalkan padamu. Dasar hantu cilik. Damar mengelus kepalanya dengan lembut. Sudah, pergi main sana. Aku sendiri akan duduk dengan tenang di sini. Tidak, sudah lama aku tidak bertemu denganmu, jadi kamu harus menemaniku bermain, kata Erin. Mereka berdua mengobrol sambil duduk di atas sofa. Melihat Damar yang tidak apa-apa, hati Audrey mulai tenang. Kemudian dia pun mulai mengobrol dengan teman di sebelahnya. Acara itu terus berlanjut, dan selama itu tidak sedikit orang yang berinisiatif menghampiri Damar untuk menyapa, memberikan kartu nama pada Damar, dan Damar pun menerima semua kartu nama yang diberikan. Di lingkaran anak orang kaya kelas atas di kota NJ, dia bisa dianggap cukup terkenal. Acara itu terus berlanjut sampai sekitar pukul 10 malam. Markus pun terlihat cukup baik dan mulai menjalin hubungan dengan banyak orang. Damar terus duduk di pojok dan mengobrol dengan Erin. Hingga pukul 10 malam, barulah mereka mengakhiri acara itu. Damar pamit pada Audrey dan pulang ke tempat dia menginap menggunakan taksi. Selama perjalanan, tidak banyak hal di luar dugaan yang terjadi. Damar membawa sekantong kartu nama dan pulang ke rumah. Yang membuat Damar terkejut adalah Lilia dan Nidia yang justru tidak pergi dan sedang duduk di atas sofa. Hari ini kalian tidak pergi bekerja lagi? Tanya Damar. Lilia memandang Damar dengan wajah dingin, dan berkata sambil tersenyum, Five Masters, nama yang terkenal, ya. Damar tercengang, jelas saja, di tempat acara hari ini, masih ada Night Watcher yang lainnya. Atau mungkin saja Lilia telah melihat rekaman CCTV di dalam ruangan itu. Dia mendeham, itu hanya Rio yang bicara sembarangan. Aku tidak tertarik sama sekali dengan nama itu. Sungguh, Lilia menatap matanya, orang yang punya selera yang sama biasanya berkelompok. Aku lihat hubunganmu dengan Rio Dewanto sangat baik ya. Tampak senyum muncul di wajah Talia, kemudian dia berkata, Dokter Lilia, jangan menggodanya, ayo bahas pekerjaan. Pekerjaan apa? Tanya Damar. Masalah keluarga Dempsey, kata Talia sambil tersenyum. Iya, ekspresi Damar berubah. Bersambung. 205. Keluarga Dempsey sudah datang ke kota NJ, Talia berkata dengan kegembiraan di matanya. Damar bertanya dengan sedikit terkejut, sungguh. Lilia mengangguk, iya, bukankah sudah dikatakan saat datang ke kota NJ terakhir kalinya? Karena kematian Sean Dempsey, mereka sudah mengutus satu tim ke sana. Night Watcher Negara O, tanya Damar. Bukan, Lilia berkata, pemimpinnya adalah anak tertua keluarga Dempsey, Fruit Dempsey. Kamu seharusnya tahu pria ini. Damar membasahi bibirnya dan berkata, aku sedikit mengingatnya, sepertinya Night Watcher nomor 3 Negara O. Benar, Lilia mengangguk, setelah mereka datang ke Night Watcher kita, mereka mengatakan telah menerima berita jika kamulah yang membunuh Sean, dan menuntut kami untuk menyerahkanmu pada mereka. Damar mencibir, mereka membuatku menjadi sasaran, dan saat aku menyerang waktu itu, hanya Saveri yang lari. Bukankah ini mengonfirmasi hubungan Saveri dengan mereka? Benar, jadi kami meminta bukti pada mereka, tapi mereka tidak bisa mengeluarkannya. Lilia tertawa, kemudian dia jadi sangat marah, dan mengatakan dia akan memeriksanya sendiri. Kemudian mereka datang ke kota NJ.
Bukankah dia seharusnya pergi ke LH? Damar mengerutkan keningnya dan bertanya, apa wajahku sudah ketahuan dan mereka tahu aku sudah berada di kota NJ? Secara jelasnya aku tidak tahu pasti. Lilia menggelengkan kepalanya, tapi saat mereka meninggalkan kantor pusat, mereka langsung datang ke kota NJ. Tentu saja aku curiga jika mencari tahu tentangmu hanyalah sebuah alasan. Fruit Dempsey ini tahu jika dirinya bukanlah lawanmu, jadi aku rasa karena inilah mereka menggunakan alasan itu. Damar merenung sebentar, kemudian berkata, sebelumnya Ross memberitahuku bahwa Lukas mungkin akan muncul. Tidak lama setelah itu, aku bertemu dengan Lukas di kota JC. Sekarang aktivitas orang-orang di dunia bawah kota NJ semakin aktif, ditambah lagi dengan kemunculan Iman Armada. Memang rasanya mereka sedang merencanakan sesuatu. Talia menggigit bibirnya dan berkata, tidak peduli apapun yang mereka lakukan, di antara semua orang yang terlibat dalam kejadian saat itu, hal ini dipimpin oleh 3 pihak itu. Kali ini Lukas menyadari keberadaanmu, sepertinya dia akan bersembunyi lagi, tapi Saveri dan keluarga Dempsey tidak begitu. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa lari. Si tua Perrin Dempsey itu ada di negara O, dan untuk sementara kita tidak berani melakukan apapun padanya, tapi mereka akan kubuat agar tidak bisa keluar dari kota NJ. Nidia mengerutkan keningnya, dan berkata, tapi, jika orang mereka mati satu demi satu di tempat kita, itu mungkin bisa menyebabkan perselisihan internal. Kita di sini takut akan perselisihan internal, dan tidak berani menyerang mereka karena tidak punya bukti. Damar berkata dengan datar, kenapa mereka tidak takut terjadi perselisihan internal? Apa mereka menggunakan orang Red Lotus sebagai saksi mata? Dia berani datang, maka aku juga berani menyerang dia. Mereka sekarang di mana? Tanya Damar. Untuk ini kami tidak tahu. Lilia menghela napas, setelah mereka tiba di kota NJ, seluruh tim mereka langsung berpencar dengan cepat. Damar mengerutkan keningnya. Setelah berpencar, jika mereka berpura-pura menjadi orang biasa, itu akan sulit untuk menemukan mereka. Damar merenung dan bertanya, apa ada foto mereka? Foto mereka ada, dan sudah kuserahkan pada Second. Kata Lilia. Baiklah kalau begitu, minta pihak Arton bekerja sama dengan kita. Kata Damar. Dia tidak akan setuju, bukan? Kata Nidia. Damar menghela napas, meski dia tidak terbiasa melihat aku, Talia, dan anggota tim kami, tapi dalam prinsip masalah utama, itu masih tidak masalah. Lilia mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan bicara dengan dia. Selain itu, tidak lama lagi akan ada beberapa orang yang datang ke kota NJ juga. Iya, ekspresi Damar sedikit berubah. Siapa? Anggota yang tersisa dari tim 11.762. Kata Lilia. Mendengar nama tim ini, dalam sekejap, Damar dan Talia gemetaran tak tertahankan. Tim 11.762 adalah tim terbaik di Night Watcher. Dulunya itu adalah tim milik Damar. Kelompok tim itu memiliki 8 anggota yang selalu on standby, dan 1 orang anggota pendamping, seperti Lilia. Masih tersisa berapa orang? Tanya Damar. Sekarang masih tersisa 3 orang, nomor 72 meninggal saat pertempuran di kota BJ, nomor 69 masuk ke Sin City 1 tahun yang lalu dan masih belum keluar sampai saat ini, terlebih juga tidak ada kabar darinya, kata Lilia. 3 orang lainnya sekarang sudah masuk ke 20 besar Night Watcher. Mereka sudah memimpin tim mereka masing-masing, tapi Komandan Legiun dan Advisor Wong memutuskan membentuk kembali tim 11.762. Damar menghela napas lega, berapa lama lagi mereka akan tiba? Seharusnya masih butuh beberapa saat, ada 2 orang yang masih berada di luar menjalankan misi. Selain itu masih perlu serah terima pekerjaan. 1 orang lainnya terluka dan sedang dirawat di rumah sakit kantor pusat. Sepertinya juga butuh waktu agar dia bisa kembali. Lilia berkata, saat rinciannya sudah datang, aku akan memberitahumu. Damar dan Talia menghela napas, ada kepasrahan di mata mereka. Begitulah Night Watcher, siapapun tidak ada yang tahu kapan mereka akan mati. Bahkan Damar pun juga tidak punya jaminan untuk keamanannya sendiri, dan yang harus dia lakukan adalah melindungi keluarga dan temannya. Sebelum dia sendiri mati, dia harus melindungi keselamatan mereka. Saat dulu dia masih memimpin sebuah tim di Night Watcher, tim kecilnya memegang catatan tanpa kematian selama 4 tahun. Tapi 3 tahun yang lalu, semua berubah. Lilia mengangkat kepalanya dan menatap Damar,
Kali ini kamu kembali ke Night Watcher dan setelah pembentukan kembali tim 11.762, aku akan menjadi anggota pendamping. Damar terdiam, kemudian menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Dokter Lilia terlalu rendah hati sampai kamu mau menjadi anggota pendamping. Lagi pula kami juga belum pasti kapan akan kembali, dan belum pasti juga jika tidak akan kembali. Benar, mereka sekarang sudah menjadi lawan dari keluarga Dempsey. Status keluarga Dempsey di antara para Night Watcher di seluruh dunia cukup tinggi. Dempsey telah ada untuk waktu yang sangat lama, dan merupakan keluarga dari generasi pertama yang mendapatkan Starshine, dan pengaruhnya sangatlah besar. Damar ingin membunuhnya, dan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa kembali ke Night Watcher atau tidak saat itu tiba. Jadi dia dan Iman bersama, mereka berharap dapat mencari cara yang lebih baik untuk menyelesaikannya. Tentu saja sekarang bisa dibilang Damar sudah menemukan satu cara. Dan itu adalah menggunakan tulang ajaib. Lilia mengerutkan keningnya sambil menatap Damar, kemudian menghela napas. Dia mengerti Damar dan mustahil bagi Damar untuk melepaskan kebenciannya demi situasi semuanya. Sejak waktu itu, dia tidak lagi pernah membujuk Damar sekalipun. Sudah, tidurlah lebih awal, kata Lilia. Selama beberapa waktu ini, lebih baik keselamatan Audrey masih ditanggung olehmu. Damar mengangguk. Setelah mandi sebentar, dia pun berbaring di kasurnya. Kota NJ, kediaman Wong. Sebuah mobil perlahan menuju ke dalam halaman villa, dan setelah berhenti, Audrey kembali ke kamarnya yang memiliki satu kamar mandi di dalam. Setelah Audrey pulang, barulah Erik keluar dari kamarnya. Saat melihat Lintang, dia bertanya, "Hari ini bagaimana? Apa ada perkembangan dengan hubungan antara Audrey dengan Felix?" Tampak kecanggungan di wajah Lintang, lalu dia berkata, "Terjadi sesuatu tadi." "Apa?" Erik mengangkat alisnya dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Lintang menceritakan kembali apa yang terjadi di acara malam itu secara singkat. Setelah mendengarnya, Erik berkata dengan takjub, "Itu berarti Damar membuat Maxi membungkuk padanya, dan Rio serta Elizabeth sangat sungkan padanya." Lintang mengangguk. Dia tidak menyebutkan apa-apa tentang Damar yang merupakan Night Watcher. "Apa kamu sudah mengetesnya?" tanya Erik. Lintang menggelengkan kepalanya, "Tidak, tapi jelas dia bukan orang biasa. Aku rasa jika Audrey sungguh ingin berteman dengannya, harusnya itu tidak masalah. Orang yang dapat membuat seseorang seperti Maxi menundukkan kepalanya, tentu saja bukan orang biasa. Bocah ini pastinya adalah orang dunia bawah, hanya saja tidak tahu apa dia itu Night Watcher atau bukan. Jangan sampai kamu mengatakan apapun tentang hal ini," kata Erik. Lintang sedikit mengangguk. Tanpa dikatakan oleh Erik pun, dia akan menyembunyikan kenyataan ini untuk Damar. Pada saat yang bersamaan di tempat lain, sebuah mobil hitam melaju. Di dalam mobil, Theo dan Felix duduk di kursi belakang. Theo menatap keluar jendela, sedangkan Felix memasang wajah yang sangat tidak enak dilihat. Bersambung.